Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Didi Mulato. Saya ingin membagikan kepada Anda bagaimana bertahan dalam sebuah bisnis. Saya sering menemukan banyak sekali orang-orang yang mengatakan, "Aduh Pak, saya jenuh. Aduh Pak, saya bosan. Aduh Pak, kok begini-begini terus." Saya mau kasih tahu ya teman-teman semua, seorang pilot itu pekerjaannya dari dulu sampai sekarang begitu-begitu terus. Seorang dokter, spesialis, pekerjaannya begitu-begitu terus. Dia datang ke tempat praktek, kemudian terima pasien, kemudian tulis resep, terus kemudian dia periksa, dan seterusnya. Seorang pilot, dia dengan bajunya, dia menjadi seorang pilot, dia jalan menuju ke airport, kemudian dia isi absensi, kemudian masuk ke pesawat, kemudian mulai persiapan penerbangan, akhirnya penerbangan, dan begitu-begitu terus. Dia menjalani satu rutinitas dan itu berpuluh-puluh tahun. Ketika Anda berpikir bahwa hari ini Anda jenuh tentang pekerjaan Anda, maka selesai. Masa depan Anda tidak akan pernah menjadi yang terbaik, teman-teman. Konsisten dalam setiap apa yang sudah Anda putuskan. Ketika Anda memutuskan untuk berbisnis rumah makan misalkan, Anda akan berkecimpung dengan hal begitu-begitu terus. Mulai dari kontrol stok bahan baku, mulai dari kontrol chef Anda, mulai dari kontrol keuangan Anda, mulai dari ngelihat orang makan, ngelihat ada orang bergerombol. Itu menjadi satu rutinitas ketika Anda memutuskan menjadi seorang pebisnis kuliner. Apapun yang Anda putuskan selalu itu saja. Apapun yang Anda lakukan sekarang teman-teman, ketika Anda berpikir bahwa Anda jenuh dengan apa yang Anda lakukan, maka Anda lihat dulu, apakah ada orang lain? Misalkan contoh, Anda sebagai seorang sales property misalkan, atau sales mobil, atau sales perusahaan lain, atau sales perusahaan network marketing misalkan. Maka yang Anda lakukan adalah Anda harus presentasi, follow up, presentasi, follow up, presentasi, follow up. Ada closing, kemudian handling objection, menangani keberatan, dan itu harus berjalan terus-terusan. Ketika Anda bosan, ya sudah, berarti Anda sedang bosan tentang masa depan Anda. Pertanyaan saya adalah, di balik dari semua itu, pernahkah Anda melihat bahwa ada orang yang sukses dengan cara itu? Hanya dengan konsisten melakukan hal yang sama. Sama-sama Anda jualan mobil. Ada loh orang sampai 25 tahun, 30 tahun jualan mobil, dan mereka bahagia dan tetap mendapatkan kehidupan yang bagus. Ada orang baru 2 tahun, 3 tahun dia pasang iklan bosan, dia follow up pelanggan bosan, nyari pelanggan bosan. Aduh, cari pelanggan kok susahnya minta ampun. Aduh, pelanggan yang katanya mau beli kok jadinya batal beli. Aduh, kok banyak pelanggan PHP. Emang dikira sales-sales senior yang memang sudah lama itu mereka tidak ketemu yang begitu? Emang dipikir yang lainnya simsalabim langsung closing? Enggak kok. Yang dia lakukan hanyalah dia konsisten terhadap apa yang dia lakukan. Ketika Anda memahami bahwa ini adalah sesuatu yang baik yang Anda pekerjakan, yang Anda kerjakan sesuatu yang baik, bermanfaat buat banyak orang, kenapa Anda harus bosan? Siapa yang seharusnya bosan? Anda yang menawarkan produk, jelas-jelas produknya baik, atau Anda yang hari ini justru berhenti, atau orang yang Anda tawarkan yang harus memikirkan itu ulang. Maka buat teman-teman semua, ketika Anda hari ini menjadi seorang tenaga pemasaran, marketing, atau pebisnis apapun, satu kata kunci teman-teman, selama Anda yakin apa yang Anda lakukan itu baik, bermanfaat buat banyak orang, teruskan, lanjutkan. Dan dalam melanjutkan apa yang Anda lakukan ada 2 cara yang harus Anda tetap pertahankan. Nomor 1 adalah Anda harus mampu untuk terus konsisten melakukan sesuatu yang terbukti itu menghasilkan dan dilakukan oleh banyak orang. Jadi misalkan ada satu metode A dan dilakukan dan terbukti ada hasilnya, itu lakukan. Perlu enggak berinovasi? Wajib. Tetapi dalam melakukan inovasi itu yang sudah terbukti tetap dijalanin dulu. Ini dijalanin dulu. Anda luangkan waktu 10% dari 20% dari effort Anda untuk berinovasi, melakukan sesuatu yang baru. Tetapi yang lama dilakukan dulu gitu. Jadi jangan, saya sering ketemu orang-orang yang dia selalu berpikir untuk inovasi. Keren, niatnya keren.
Tetapi yang terjadi adalah dia menghabiskan waktu hanya untuk pengen berinovasi, tetapi yang sesuatu yang sudah terbukti menghasilkan dilupakan sama dia. Jadi saran saya pada kesempatan pagi hari ini teman-teman, silahkan berinovasi, silahkan untuk berimprovisasi, silahkan untuk terus belajar menemukan cara yang lebih baik. Tapi ingat, ada cara lama yang sudah terbukti dan tugas Anda adalah lakukan sambil luangkan waktu untuk berinovasi. Inovasi penting, wajib. Kenapa? Banyak orang mati karena tidak inovasi. Tetapi jangan sampai Anda mati karena inovasi. Ini juga banyak terjadi, orang-orang pengennya inovasi tapi yang terjadi dia malah mati karena inovasi. Kenapa? Sesuatu yang sudah terbukti menghasilkan justru dilupakan sama dia. Dia pengen merasa sok pinter. Waduh, itu cara lama, nggak perlu dilakukan lagi. Itu cara besok, lupakan itu. Anda bisa kehabisan energi untuk berinovasi, sementara orang lain melakukan hal yang lama terus mendapatkan penghasilan. Ya, jadi sekali lagi bahwa inovasi boleh, tetapi yang lama yang sudah terbukti menghasilkan ini dilakukan. Ya, bisa jadi yang cara lama ini akan hilang. Bisa jadi, saya setuju. Banyak sekali metode-metode lama itu hilang teman-teman. Tetapi jangan sampai Anda itu terlalu sok pinter, ya. Anda melakukan inovasi, yang lama Anda lupakan dan akhirnya justru Anda tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Anda merasa ide ini bermanfaat dan bermanfaat buat banyak orang, silahkan klik share, bagikan video ini supaya banyak orang mendapatkan manfaat. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.